apa yang harus dilakukan. Dan saya titip benar-benar, yuk kita lakukan hal yang konkret lah. Meeting boleh, seminar boleh, pesta-pesta boleh, tapi ini harus turun angka. Percuma aja kita meeting segala macam kalau nggak turun-turun angkanya naik terus itu jumlah yang meninggal. Karena kan kasihan tuh, 33 kali 2 kan jadi 66.000 keluarga setiap tahun harus meninggal anaknya. Coba bayangkan kalau itu keluarga kita sendiri gitu ya. Nah jadi yang nomor 1 saya minta ke teman-teman, yuk dicatat yang benar. Karena ini kan kayak COVID dulu kan. Kalau meninggal nggak dicatat karena supaya kelihatan bagus gitu. Kalau stunting nggak dicatat supaya kelihatan stuntingnya bagus, justru itu sebenarnya kondisi kita makin lama makin jelek karena tidak tercatat. Jadi yang namanya Child Mortality Registry gitu kan. Registernya itu harus dicatat dengan benar. Dan saya minta ini ke teman-teman Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan seluruh dinas kesehatan agar setiap kematian bayi dan ibu harus dipastikan dicatat. Ada standarnya kok, dicatatnya itu apa, termasuk penyebabnya seperti apa. Jadi itu nomor 1 yang kita lakukan, harus dicatat dengan benar. Yang nomor 2, rumah sakitnya harus diberesin. Pak, kenapa rumah sakit? Kita suka saling salah menyalahkan kan. Data yang saya dapat, lebih dari 90% kematian anak di rumah sakit. Ada orang-orang suka nunjuk, oh salah bidannya, yang salah ininya, rujukannya. 92-95% kematiannya di rumah sakit. Datanya gitu tuh yang 33.000. Pak itu rujuknya telat, 60% lebih lahirnya di rumah sakit gitu kan saya bilang kan. Jadi mau debat apa lagi gitu kan. Biasanya kan kalau udah lihat fakta gitu kita suka denial, kan? Sukanya nyala-nyalain orang lain. Meninggalnya di rumah sakit 92-94%. Ya, lahirnya di rumah sakit, bukan dirujuk di puskesmas udah berantakan bayinya dibawa ke rumah, lahirnya di rumah sakit. Jadi rumah sakitnya mesti diberesin, rumah sakitnya mesti diberesin. Ya. Bahwa kita mesti beresin puskesmas, bidan, iya, tapi meninggal paling banyak di rumah sakit dan lahirnya di rumah sakit, bukan karena lahir di puskesmas kemudian dibawa rujuk ke rumah sakit. Meninggalnya karena apa? Meninggalnya paling banyak karena sepsis neonatarum, apa nggak ngerti ya gitu ya. Nomor 2 nama RDS, respiratory syndrome. 2 itu. Yang 3 baru congenital. Ya. Nah 3 itu yang mesti diberesin di rumah sakit. Masa ngurusin sepsis infeksi nggak beres? Kalau saya datang di rumah sakit Kemenkes saya ngaku dosa. Iya lihat ruang operasinya ya berantakan juga sih. Pantas aja infeksi kemana-mana, kotor lah. Ini bekas perban berdarah ditaruh di sana sih, ya pasti aja menular itu infeksinya. Jadi saya sendiri juga nggak bangga dengan rumah sakit Kemenkes punya. Nah apalagi yang RSUD gitu kan, kecuali RSUD Mempawah dan Kalimantan Barat karena itu emang RSUD yang bagus-bagus. Jadi tepuk tangan buat Pak Gubernur.